Yang saat itu setelah membunuh anak angkatnya, pelaku lalu berhubungan badan dengan dua anak kandungnya yang mereka lakukan di sebelah jasad anak angkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Di video kali ini aku akan menceritakan kejadian-kejadian yang nyata di dunia ini. Sebuah tragedi pembunuhan yang sangat miris dan di luar nalar terjadi di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kasus ini terjadi pada Minggu 22 September 2019, di mana kasus ini bermula dari penemuan mayat seorang bocah perempuan berusia 5 tahun yang ditemukan di sebuah sungai. Pelakunya adalah seorang ibu angkat yang bernama Sri alias Yuyu yang berusia 39 tahun dan dua anak laki-lakinya melakukan sebuah pembunuhan. Keluarga angkat ini melakukan pembunuhan terhadap seorang bocah perempuan yang bernama Nadia Putri yang berusia 5 tahun. Tak hanya itu yang membuat mengerikan lagi, ibu angkat korban berhubungan badan dengan dua anak laki-lakinya di sebelah jasad bocah tersebut. Sungguh miris, kasus ini terjadi pada tahun 2019. Bagaimana kasus dan ceritanya tetap di Rangkuman Kisah Nyata. Mengungkap kasus pembunuhan keji yang terjadi terhadap anak perempuan berusia 5 tahun, pelaku pembunuhan adalah dua orang kakak angkat dan ibu angkat korban. Polres Sukabumi berhasil mengungkap kasus pembunuhan yang terjadi atas NP, seorang anak berusia 5 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. NP ditemukan tidak bernyawa di Sungai Cimandiri, Kecamatan Nyalindung, Sukabumi. Pada hari Minggu, pada tanggal 22 September 2019, saat itu pukul 13.00 WIB. Setelah dihebohkan dengan penemuan jasad seorang bocah di sebuah sungai. Jasad bocah itu ditemukan oleh warga yang mencari ikan di sungai tersebut. Dirinya melihat sosok jasad seorang bocah perempuan yang tergeletak dengan kondisi tubuh yang terlihat tidak wajar. Yang saat itu seorang pencari ikan ini berteriak ke sebuah permukiman warga bahwa dirinya melihat ada jasad bocah perempuan di sebuah sungai. Setelah terdengar oleh warga kampung, lalu mereka melaporkan kejadian ini ke kantor polisi, di mana warga dan polisi mendatangi lokasi di mana jasad tersebut masih utuh. Tapi dikarenakan jasad bocah perempuan itu bukan warga situ, jadinya mereka tidak mengenali bocah tersebut. Kabar soal penemuan mayat itu awalnya tersimpan rapat-rapat, sampai kemudian sejumlah kejanggalan menemukan dan memantikan rasa penasaran sejumlah awak media yang saat itu langsung memburu informasi seputar tentang penemuan mayat bocah seorang perempuan tersebut. Tidak perlu waktu lama, identitas korban akhirnya terungkap. Korban diketahui tinggal bersama keluarga angkatnya di Kampung Bojongloa, Kelurahan Situ Mekar, Kecamatan Lembur Situ. Yang saat itu diketahui bocah tersebut bernama Nadia Putri, berusia 5 tahun. Polisi lantas turun tangan. Sejumlah kejanggalan juga membuat pihak kepolisian melakukan otopsi terhadap mayat bocah tersebut. Seorang wanita bernama Sri alias Yuyu yang saat itu diketahui adalah ibu angkat korban. Waktu itu Sri sempat mengarang sebuah cerita tentang kematian korban. Bahkan setelah dimakamkan, Sri berpura-pura bersedih agar polisi tidak mencurigai dirinya. Yang saat itu Sri berpura-pura menangis, padahal polisi sudah mengantongi beberapa bukti. Sebab kematian korban terungkap ada kerusakan di bagian kelamin, serta beberapa luka di sekujur tubuh korban. Yang saat itu Sri telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan terhadap bocah tersebut yang diketahui sebagai anak angkat pelaku. Korban diketahui telah diperkosa oleh dua kakak angkatnya. Setelah itu korban dipukul lalu dicekik hingga tewas oleh ibu angkatnya. Setelah itu mayat korban dibuang
ke Sungai Cimandiri, lalu terseret arus hingga belasan kilometer sampai akhirnya ditemukan oleh warga. Dari kematian bocah perempuan tersebut, Sri mengaku telah mencekik korban dan membiarkan dua putra kandungnya memperkosa korban. Yang waktu itu pengakuan dari pelaku dan menceritakan kronologi pembunuhan tersebut. Sri dan dua putranya yang berinisial RG berusia 16 tahun dan berinisial R berusia 14 tahun sudah dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian karena kematian adik angkatnya yang bernama Nadia Putri. Pada saat itu, tepatnya di hari Minggu, di pagi hari, Nadia yang baru selesai dimandikan dibawa ke kamar. Tapi tidak dipakaikan baju, justru R malah memperkosa Nadia yang diketahui sebagai kakak angkat korban. Setelah memperkosa Nadia, R kemudian dirinya keluar kamar dan masuklah RG bergantian untuk memperkosa korban. Ketika RG sedang memperkosa korban, RG sempat dipergoki oleh ibunya. Ibunya bertanya, "Apa yang kamu lakukan kepada Nadia?" Tapi RG tiba-tiba mencekik Nadia. Bukannya melarang, justru Sri malah ikut mencekik Nadia hingga sampai akhirnya Nadia tewas. Setelah Nadia meninggal dunia, kebiadaban Sri lebih gila lagi. Dirinya justru malah mengajak RG melakukan hubungan badan di sebelah jasad Nadia. Setelah melakukan hubungan badan dengan RG anaknya, Sri kemudian meminta R dan RG untuk membuang jasad Nadia yang lebih dahulu dipakaikan baju. Lalu keduanya membawa jasad tersebut ke sebuah sungai Cimandiri yang jaraknya sekilo dari belakang kontrakan mereka. Yang saat itu Sri bahkan sempat membohongi media bahwa dirinya membuat cerita. Dia bilang, "Tadi pagi saya mau jualan. Anak saya ingin ikut tapi saya suruh diam di rumah sama kakaknya. Tapi saat saya pulang, anak saya enggak ada di rumah." Di mana pelaku sempat berdalih ingin mencari dan melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Karena hingga Minggu siang anaknya tidak ada di rumah dan ditunggu-tunggu tidak pulang juga. Hingga akhirnya diketahui anak angkatnya ditemukan meninggal di Sungai Cimandiri. Dia mengaku bila anak perempuan tersebut yang meninggal merupakan anak angkatnya. Bahkan Sri mengatakan almarhum Nadia sudah diangkat sebagai anak angkatnya sejak usia 3 tahun. Di mana Nadia tinggal di rumahnya. Dia mengatakan tinggal bersama suami dan 2 anak laki-lakinya. Tapi di mana air mata yang dikeluarkan itu air mata buaya yang hanya saja menutupi kesalahan apa yang dilakukan oleh Nadia. Hubungan seksual antara ibu dan anak ini terungkap saat pihak kepolisian menemukan celana training dalam penggeledahan di rumah pelaku. Celana training itu masih ada bercak sperma yang selanjutnya diketahui celana training itu milik anaknya yang berinisial R. Setelah R diinterogasi, R mengaku sebelum memperkosa Nadia, dirinya sempat berhubungan badan dengan ibu kandungnya pada Sabtu 21 September 2019, tepatnya di malam hari. Berdasarkan pengakuan 3 tersangka ini, mereka sudah sering melakukan hubungan badan. Bahkan ketiganya pernah melakukan secara bersama-sama. Aksinya tersebut dilakukan saat suaminya atau ayah kandung mereka sedang di luar rumah. Wah, gila banget gak tuh? Sampai-sampainya 2 anak kandungnya pun diembat oleh ibu kandungnya. Hubungan asmara 2 anak laki-laki ini dipicu lantaran mereka sering menonton video porno di telepon genggam miliknya. Yang saat itu keduanya berhalusinasi lalu melampiaskan dengan ibu kandungnya dan adik angkatnya. Sayangnya ibunya ini juga bukan melarang, malah meladeni mereka berdua. Bahkan ikut membunuh korban dengan mencekik korban. Sementara itu Sri mau menggauli kedua putranya karena tak mendapatkan kepuasan biologis dari suaminya yang saat itu sudah loyo dan terpantau usianya 53 tahun. Sri mengaku dirinya lah
yang pertama kali mengajak kedua anaknya berhubungan badan sambil bermesraan. Yang saat itu diketahui RG sudah 3 kali berhubungan intim dengan ibu kandungnya. Nasib Nadia begitu malang. Bocah berusia 5 tahun itu diketahui adalah anak dari istri pertama Pak Hadi, yang saat itu bercerai dengan ibunya Nadia dan menikah dengan Ibu Sri, yang saat itu dijadikan anak angkat oleh Sri. Bukannya merawat bocah tersebut, justru Sri malah berbuat yang sangat kejam terhadap korban. Pengakuan dari ayah korban, Hadi, yang berusia 53 tahun, terpukul mendengar anak kandungnya dibunuh. Lalu dia mengatakan ibu dan kakak angkatnya kalau dihukum, hukum mati saja kalau bisa. Dia mengatakan anak saya meninggal, yang membunuh harus juga dihukum mati. Perkataan tersebut dilontarkan oleh Pak Hadi. Sekedar informasi tambahan guys, diketahui ibu kandung Nadia awalnya menitipkan kepada tetangganya lantaran tetangganya tersebut ingin merawat Nadia dan ingin menyekolahkan Nadia. Sebelum dititipkan ke tetangganya, ibunya berpesan, silakan saja kalau mau merawat Nadia, anak saya. Tapi jangan dikemana-kemanain. Kalau tidak sanggup, kembalikan ke saya. Yang saat itu, ibu Nadia bernama Yuli tinggal menumpang dengan kakaknya. Mengingat kondisi ekonomi morat-marit, ditambah lagi rumah peninggalan orang tuanya di perumahan sudah dijual. Lantas ditambah lagi dirinya berstatus sebagai seorang janda. Satu kali Yuli mencari Nadia setelah tidak dirawat oleh tetangganya, dan sampai di mana dirinya mengetahui bahwa anaknya dirawat oleh Sri, istri kedua dari Pak Hadi. Tapi Yuli gagal mengetahui keberadaan Sri dan suaminya karena sering berpindah-pindah rumah. Sejak berusia 3 tahun dirinya tidak bertemu dengan anaknya, dan di mana sampai dirinya bertemu dengan anaknya sudah meninggal dunia. Itulah kasus pilu dari bocah perempuan yang saat itu dihabisi oleh ibu angkatnya, dan sebelum meninggal bahkan mendapatkan perlakuan yang tidak wajar yang dilakukan oleh kakak angkatnya. Inilah cerita yang aku rangkum menjadi alur cerita. Informasi ini aku dapatkan dari berita yang sudah disebarkan luas. Gimana tanggapan kalian tentang kasus yang satu ini? Tinggalkan di kolom komentar.